Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang al-iman bil kutub, tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita jelaskan bahwasanya kitab-kitab samawiyah yang sebelum Al-Qur'an telah mengalami penyimpangan ya. Banyak yang dilupakan dan dirubah-rubah, dan pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang perjanjian lama dari Bible, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung sedikit tentang perjanjian baru ya, atau al-ahdu al-jadid ya. Lihat kalau kita perhatikan di sini perjanjian lama tebal ya, tebal sekali. Perjanjian baru cuma sedikit. Ini perjanjian baru ya, cuma sedikit ya. Kalau lihat halamannya ya. Ini halaman dari halaman kalau perjanjian lama sampai sekitar 1000 halaman. Adapun perjanjian baru ya sekitar 300 halaman ya. Sekitar 300 halaman. Jadi 3 kali lipat ya perjanjian lama, 3 kali lipat dari perjanjian baru. Adapun perjanjian baru terdiri atas 28 atau 29 kitab ya. Dimulai dari Injil Matius, 4 Injil. Dibuka dari Injil Matius, kemudian Injil Markus ya, dan Injil Markus, kemudian Injil Lukas ya. Injil Lukas yang paling tebal, kemudian Injil Yohanes ya. Ini 4 Injil yang ya, kitab perjanjian baru dibuka dengan 4 Injil. Setelah itu kemudian A'malur Rasul atau kisah-kisah para rasul. Kisah-kisah para rasul. Setelah itu baru ada sekitar 14 kitab atau surat tentang surat Paulus ya. Paulus kepada jemaat-jemaat, surat kepada penduduk kota ini, penduduk kota anu ya. Sampai sekitar 14 surat ya. Surat Paulus kepada penduduk-penduduk kota. Jadi Paulus ini dia kesana kemari mendakwahkan Trinitas ya. Kemudian setelah surat dari Paulus yang dituliskan kepada penduduk kota-kota ya, kemudian ada surat Petrus ya. Petrus termasuk, jadi Paulus, Petrus yaitu dianggap adalah para rasul ya. Karena Petrus adalah murid atau apa, termasuk dianggap orang-orang pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Yohanes ya. Kemudian Yudas ya. Ini di antara ada juga Yakobus ya. Jadi kita lihat ternyata perjanjian lama perjanjian baru Injilnya cuma 4 dan itu cuma tidak banyak ya. Nah, kalau kita perhatikan Injil berakhir pada halaman 131 halaman. Adapun sisanya dari halaman 130 atau 132 ya, halaman 133 sampai sekitar halaman 300 ya, isinya adalah kisah para rasul dan juga surat-surat para rasul, surat-surat para rasul. Jadi ini gambaran tentang perjanjian baru Injil ya. Sebelum kita akan memberi gambaran tentang Injil-Injil ya. Injil-Injil kalau kita klasifikasikan, pertama disebut dengan Injil Isa, Injil Nabi Isa alaihissalam, atau Injil Allah ya. Ya, ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam
Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah 46. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahul Injil. Kami berikan kepada Nabi Isa Injil. Dalam Injil tersebut ada petunjuk, ada cahaya dan membenarkan apa yang datang di depan sebelumku dari Taurat. Jadi Injil membenarkan Taurat. Wa hudan wa mau'izatal muttaqin. Petunjuk dan nasihat bagi orang yang bertakwa, ya, nasihat bagi orang yang bertakwa. Nah, apakah Injil Nabi Isa disebutkan dalam Al-Ahdu Al-Jadid, perjanjian baru? Ternyata disebutkan, ya. Injil ini disebutkan juga dalam apa? Ada penyebutannya, bukan disebutkan juga, ya. Datang penyebutan, hanya sekedar penyebutan saja. Injil Isa alaihissalam dalam perjanjian baru. Di antaranya, ya, kita bisa tulis dalam Markus, Injil Markus 1:14 sampai 15. Kemudian yang kedua, dalam Kisah Para Rasul, Kisah-kisah Para Rasul, A'malur Rusul kalau bahasa Arab, yaitu 8:25, ya. 8:25. Kemudian juga disebutkan oleh Paulus, ya, dalam risalah Paulus kepada penduduk Tesalonika, ya, yaitu dalam satu atau dalam tiga ini, ya, dalam tiga ayat atau tiga catatan dalam Injil Perjanjian Baru disebut tentang Injil Nabi Isa alaihissalam. Saya bacakan seperti dalam Markus 1:14 sampai 15, ya. Di situ Nabi Isa berkata, ya, bertobatlah. Yesus berkata, ya, bertobatlah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kepada Injil. Kemudian dalam Kisah Para Rasul, ya, disebutkan tentang dakwahnya Petrus dan Yohanes, dakwah Petrus dan Yohanes ke daerah Samaria, ya. Dakwahnya Petrus dan Yohanes adalah murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Mereka seperti para sahabatnya Nabi Isa, dan mereka berdakwah. Kemudian mereka disebutkan dalam Kisah Para Rasul 8:25, ya, disebutkan. Dan dalam perjalanan mereka, yaitu tatkala mereka berdua kembali ke Yerusalem, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Yaitu mereka berdua, yaitu Yohanes dan Petrus, ya, memberitakan Injil dalam banyak kampung.
kampung di Samaria. Di Samaria. Demikian juga dalam pernyataan Paulus sendiri, risalahnya kepada penduduk Tesalonika, ya, dia mengatakan Injil Allah. Dia menggunakan istilah Injil Allah. Injil Allah. Jadi penyebutan Injil Nabi Isa alaihissalam atau Injil Allah, ya kalau dalam Al-Quran jelas wa atainahul Injil. Ternyata Injil ini juga disebutkan dalam Perjanjian Baru. Ya. Pertanyaannya setelah itu, ya, di manakah Injil-Injil ini sekarang? Di manakah Injil Nabi Isa sekarang? Ya, ini pertanyaan. Kita tujukan kepada kaum Nasara, saudara-saudara kita dari kaum Nasara. Ya, di manakah Injil Isa atau Injil Allah sekarang? Jelas disebutkan Nabi Isa mengatakan bertobatlah, percayalah kepada Injil. Nah, Injilnya kemana sekarang? Ya, kenapa yang muncul sekarang Injil-Injil lain? Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Injilnya Nabi Isa di mana? Injil Nabi Isa di mana? Zahirnya Injil tersebut hilang di waktu atau terlupakan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, sepertinya nampaknya Injil Nabi Isa sudah terlupakan sejak awal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum." Fanasu hadzan mimma dzukiru bih. Allah mengatakan ini dalam surat Al-Maidah ayat 14. Dan di antara orang Nasara yang mengatakan kami Nasara, kami telah mengambil perjanjian mereka, ya. Fanasu hadzan mimma dzukiru, maka mereka melupakan, ya, banyak bagian dari yang sudah kami ingatkan kepada mereka. Itu mereka melupakan Injil. Banyak bagian Injil yang mereka lupakan. Ada mungkin yang mereka tidak lupakan. Bisa jadi setelah itu ada maksudnya ajaran syafahiyah secara lisan, tidak tertulis, ya, yang tersebar di antara kaum Nasara. Oleh karena kadang kita dapati bahwasanya Injil-Injil ada kesamaan. Bisa jadi itu adalah sisa-sisa ajaran Nabi Isa alaihissalam yang masih terjaga. Namun kebanyakannya sudah terlupakan. Jadi ketika kita bahas Injil, yang akan kita bahas sekarang ini setelah ini, bukan kita sedang bahas Injil Nabi Isa, karena Injil Nabi Isa sudah enggak ada. Injil Nabi Isa enggak ada. Ya. Padahal disebutkan dalam Markus, Isa berkata, percayalah kepada Injil. Ya. Sebutkan juga bahwasanya Petrus dan Yohanes, murid Nabi Isa juga memberitakan Injil. Ya. Injil berarti dulu pernah ada. Terus kemana? Dilupakan oleh orang-orang setelahnya. Ya. Setelahnya. Taib. Adapun Injil-Injil yang ada dalam Perjanjian Lama, jadi Injil ini sudah tidak ada Perjanjian Lama, ya. Hilang, ya. Hilang. Tidak ada lagi wujudnya. Taib. Kemudian Injil-Injil yang lain. Injil-Injil selain Injil Isa, Nabi Isa alaihissalam. Kita mungkin bisa bagi dua Injil-Injil ini, ya. Pertama, Injil-Injil yang diakui. Yang diakui oleh pihak gereja. Injil-Injil yang tidak diakui. Atau disebut Injil apokrifa, ya. Apokrifa kalau bahasa Arab apokrifa, ya. Injil-Injil apokrifa. Ya. Yang artinya Injil yang disembunyikan, tidak diakui
Dan ini banyak, bukan hanya berkaitan dengan Injil. Ada surat-surat yang tidak diakui dalam Perjanjian Lama juga ada, disebut dengan surat-surat apokrifa. Demikian juga ada Injil-Injil yang tidak diakui, disebut Injil apokrifa. Dan seperti contoh Injil yang tidak diakui, contohnya banyak, tapi ini sedikit sebagian aja contoh, ya, tidak diakui Injil Barnabas. Injil Philips, ya. Enggak, itu bisa cek di internet, ada juga disebutkan Injil Maryam kalau tidak salah, ya. Ya. Kemudian ada Injil Thomas, ya. Dan lain-lain, ya. Ya. Nanti bisa dicek, saya mungkin salah ingat, tapi nanti bisa dicek. Ada Injil-Injil yang tidak diakui ketika mereka mengadakan pertemuan yang tidak sesuai dengan akidah mereka, mereka tolak dan mereka hanya menerima 4 Injil, ya. 4 Injil tersebut, ya. Injil-Injil yang terdapat dalam Perjanjian Lama, ya, ada 4 Injil. Injil yang pertama adalah Matius, ya. Kemudian Yohanes, kemudian Markus, kemudian Lukas. Menurut mereka, Matius dan Yohanes ini menurut mereka adalah murid Nabi Isa. Adalah hawariyin, murid-murid Isa alaihissalam. Adapun Markus ini muridnya Petrus. Jadi kalau kita boleh katakan Markus berarti tabi'in. Kalau Matius, Yohanes adalah sahabat, Markus berarti derajat setelahnya, tabi'in. Lukas muridnya Paulus. Muridnya Paulus, ya. Kemudian setelah Injil-Injil ini ada namanya Rosaili Rusul, ya. Disebut dengan Perjanjian Lama adalah Rosaili Rusul, ya. Surat-surat para rasul. Jadi sudah kita sebutkan setelah Injil Lukas, kemudian ada di antaranya kisah-kisah para rasul. Kemudian ada namanya surat-surat Paulus kepada penduduk-penduduk, surat-surat Paulus. Kemudian ada namanya setelah itu surat Yakobus, Petrus, ya. Setelah itu ada juga surat Yakobus, surat Petrus, surat Judas, ya. Yakobus, kemudian surat Petrus, kemudian yang terakhir surat Judas. Baik. Ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran tentang perjanjian baru, ya. Gabungan antara 4 Injil dengan surat-surat para rasul, ini disebut dengan perjanjian baru. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya yang ini cuma sekitar 130 halaman lah, sekitar gitu, 130 sekian halaman, ya. Halaman. Ini sisanya, ini banyak, ya. Ini tadi kita sebutkan
dari 130 ya, sampai halaman 300 berarti sekitar 170 karena jumlahnya 300 halaman sekitar 170 halaman. Jadi ternyata kisah surat Ar-Rasul lebih banyak daripada Injil-Injil ya. Baik. Yang jadi masalah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berkaitan dengan masalah Injil-Injil ini, beberapa hal berkaitan dengan Injil-Injil ini. Ya. Yang pertama sanadnya tidak ada ya. Ini sudah pernah kita singgung ya. Pertama sanadnya kepada para penulisnya tidak ada. Ini yang pertama ya. Jadi kalau tidak salah manuskripnya baru diketemukan sekitar beberapa abad setelahnya ya. Itu pun sudah dalam bahasa yang lain ya. Manuskripnya kebanyakan ditemukan ya, sanadnya kepada penulisnya tidak ada. Kemudian manuskrip yang ditemukan ya dalam bahasa Yunani ya. Padahal kita tahu kalau mereka adalah murid-murid Nabi Isa, mereka tidak berbicara dengan bahasa Yunani ya. Jadi timbul pertanyaan, berarti manuskrip yang ditemukan adalah terjemahan. Berarti yang ditemukan adalah terjemahan. Mereka mengatakan Injil yang paling tua adalah Injil Markus. Itu pun ditulis sekitar, menurut mereka saja, setelah mereka berbicara, mereka rapat dan berkata mereka Injil paling tua Markus itu tulis sekitar 65 Masehi. 65 Masehi, Nabi Isa wafat sekitar tahun 30-an Masehi ya. Yang ditemukan adalah terjemahan ya. Kemudian tentunya berikutnya penulisnya masih diperselisihkan. Ya. Mereka apakah Matius, Yohanes ini yang dimaksud adalah murid-murid Nabi Isa? Mereka tidak punya bukti bahwasanya Matius, Yohanes yang disandarkan Injil kepada adalah murid Nabi Isa. Mereka khilaf di antara mereka ya. Bahkan bukan khilaf di antara kita dengan mereka, tidak. Ini khilaf di antara para pendeta sendiri ya. Jadi mereka khilaf, mereka berselisih. Apakah Matius dan Yohanes penulis Injil adalah murid-murid Nabi Isa alaihissalam? Khilaf di antara mereka dan tidak ada bukti yang bisa menunjukkan akan hal tersebut ya. Kemudian perkara berikutnya ya, sejarah menunjukkan ada buku bagus ya. Saya punya buku judulnya Al-Masihiyah. Penulisnya itu menukil dari semuanya perkataan orang-orang mereka, pendeta-pendeta mereka yang mengkritiki Injil mereka. Jadi bukan perkataan orang Islam. Tapi perkataan pendeta-pendeta mereka semua tentang permasalahan ini yang dikritiki oleh pendeta-pendeta mereka sendiri ya. Sejarah menunjukkan bahwasanya Injil Isa, Injil-Injil ini tidak dikenal oleh generasi awal. Tidak dikenal oleh generasi awal. Karenanya sama sekali tidak disebutkan dalam kisah para rasul, surat Rasul sama tidak disebutkan. Karenanya sama sekali tidak disebutkan
oleh surat-surat para rasul. Rasul dan kisah-kisah para rasul. Tidak ada. Seandainya Injil ini pernah ada di zaman mereka di awal, ya. Injil ini tidak ada di zaman mereka. Kalau sudah ada di zaman Paulus misalnya, sudah ada dalam zamannya murid-murid mereka, pasti akan disebutkan oleh murid-murid Nabi Isa ketika mereka berdakwah, entah Petrus, entah siapa ya, Yakobus atau yang lainnya. Tetapi sama sekali tidak disebutkan, ya, menunjukkan bahwasanya memang dulu tidak ada. Bahkan yang disebut oleh Paulus adalah Injil Allah, bahkan yang disebut oleh Yohanes dan Matius adalah Injil Nabi Isa, ya. Adapun Injil dengan nama Matius, Yohanes, Markus, Lukas tidak dikenal dalam sejarah awal mereka, generasi awal mereka. Ini yang menunjukkan bahwa Injil itu datang belakangan, ya. Injil itu datang belakangan. Yang disebutkan hanya Injil Allah dan Injil Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada poin yang paling penting, ya. Para penulis Injil ini, ya, tidak seorang pun dari mereka yang menyatakan bahwa tulisan Injil mereka adalah wahyu dari Tuhan. Wahyu dari Tuhan atau dari Ruhul Kudus, dari Jibril, tidak ada. Ini perkara yang menakjubkan. Yang mengaku bahwasanya apa yang dia tulis adalah dari Allah hanyalah Paulus. Nanti akan kita bahas. Jadi yang ngaku ini tulisan cuma dari Tuhan hanyalah Paulus. Yang mengaku bahwa apa yang dia tulis adalah ilham dari Tuhan, dari Allah, hanyalah Paulus. Hanyalah Paulus. Adapun Matius, Yohanes, Markus, Lukas tidak ada yang mengatakan ini. Bahkan kalau kita akan sebutkan, mereka hanya sekedar tulisan pribadi, mereka tulis kepada si fulan, mereka tulis si fulan, mereka juga tidak menyangka bahwasanya akan dianggap sebagai wahyu dari Tuhan. Lantas bagaimana? Jadi mereka hanya cerita yang beredar mereka tulis pada seorang, ya, mereka tidak sedang menulis kepada umat bahwasanya ini Injil dari Allah kepada Nabi Isa yang kami simpan, tidak. Tapi mereka sedang tulis tulisan mereka kirim kepada si fulan, mereka kirim kepada si fulan. Orang belakangan yang menganggap itu sebagai Injil. Orang belakangan menganggap tulisan-tulisan mereka sebagai Injil, bahkan diyakini sebagai firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan? Sementara metode yang disampaikan bukan seperti firman Tuhan. Ya, seperti cerita. Bagaimana kita meyakini bahwa Injil ini adalah firman Tuhan, sementara uslub metode yang ditulis oleh Matius, Yohanes, Markus dan Lukas hanyalah seperti metode orang sedang bercerita sejarah. Tapi saya akan bacakan, ya. Contoh misalnya Injil Lukas. Injil Lukas. Lihat. Injil Lukas. Jadi tidak ada yang mengatakan ini adalah Injil, ya. Ini adalah Injil, ya. Tidak ada juga pernyataan demikian dari Lukas. Inilah kitab suci yang Allah turun kepada Nabi Isa, juga tidak ada keterangan demikian. Ini saya buka Lukas, ya, Injil Lukas. Apa isinya? Injil Lukas yang kasih judul mereka. Isinya apa? Pendahuluan. Theophilus yang mulia. Ternyata dia tulis surat kepada seorang namanya Theophilus. Theophilus ini siapapun mereka khilaf. Ini siapa? Lukas juga ini siapa? Ternyata Lukas ini ada orang mereka bingung, Lukas ini siapa? Markus ini siapa? Mereka juga bingung, ya. Tapi saya bacakan. Berkata dalam Injil Lukas, apakah ini firman Tuhan? Tentunya tidak. Theophilus yang mulia, kayaknya Tuhan kirim surat sama Theophilus. Tentunya tidak, ya. Ini surat Lukas yang
yang dianggap penulisnya Lukas kepada Theophilus. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Orang banyak menulis. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi dia tidak sedang menulis Injil, tapi dia sedang menulis surat kepada temannya namanya Theophilus. Entah ini siapa orangnya. Jadi kata dia, sudah banyak yang nulis, bukan cuma saya aja. Saya ulangi, dia mengatakan sudah banyak yang nulis kisah-kisah tentang mungkin Nabi Isa dan yang lainnya. Aku mulai meneliti, berarti dia tidak bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan murid Nabi Isa alaihissalam. Tadi Lukas adalah muridnya Paulus, ya. Dia tidak bertemu Nabi Isa, ya. Kemudian dia mulai meneliti cerita-cerita yang ada, ya. Dia tidak mengatakan juga, kata dia di sini, banyak orang telah menyusun suatu berita. Hanya menyusun berita, jadi sejarah, buku sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan Tuhan dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Bagi siapa? Bagi Theophilus, bukan untuk masyarakat manusia dunia, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lihat, ini di awal mula Lukas sudah mengatakan demikian. Datang orang belakangan dibilang ini firman Tuhan. Gimana firman Tuhan? Gimana firman Tuhan? Lukas sendiri tidak mengatakan ini dari firman Tuhan. Tidak, dia mengatakan saya menemukan banyak tulisan, saya meneliti, saya susun, saya kirim kepada engkau. Selesai. Seperti ahli sejarah. Bagaimana zaman sekarang bisa dianggap sebagai firman Tuhan? Ya akhi, coba mereka berpikir, apakah ini adalah firman Tuhan? Ini Lukas sedang nulis surat kepada Theophilus, ya. Ini adalah tulisan pribadinya, dan dia juga menulis secara pribadi kepada seorang tertentu, ya. Dan dia tidak menyebutkan dalam muqaddimah Injil Lukas tersebut, Lukas tidak menyebutkan bahwasanya ini adalah wahyu yang diilhamkan oleh Rohul Kudus. Sama sekali tidak ada. Bahkan mungkin saya boleh katakan tidak terbetik dalam dirinya ini bakalan menjadi kitab suci yang dianggap sebagai firman Tuhan. Ternyata orang belakangan mendapati manuskripnya dianggap sebagai firman Tuhan. Lihat saja secara metode penulisan bukan firman Tuhan. Ini Lukas sedang bikin buku sejarah, dikirim kepada Theophilus, ya. Dia tidak mengatakan saya diberi wahyu oleh Ruhul Kudus kemudian dianggap sebagai firman Tuhan, ya. Jadi ini hanyalah surat-surat pribadi yang tidak ada kaitannya dengan wahyu. Dan banyak, ya, pesan-pesan dari Injil, ya, yang menunjukkan bahwa itulah surat-surat pribadi yang tidak ada kaitannya dengan wahyu. Contoh dalam Yohanes 2 ayat 13, ya. Anak-anak dari saudaramu yang terpilih menyampaikan salam padamu. Menyampaikan salam kepadamu. Ya, jadi surat pribadi. Yohanes juga mengirim banyak pesan kepada kekasihnya Gaius, tercatat dalam Yohanes. Jadi Yohanes tulis surat kepada Gaius, ya. Ini Injil yang lain juga. Dari penatua kepada Gaius terkasih. Jadi kirim surat pribadi dianggap sebagai firman Tuhan. Ini Yohanes kirim surat kepada Gaius, ya. Dari penatua kepada Gaius terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran, saudaraku yang kukasihi. Aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal. Semoga tubuhmu sehat, sama seperti jiwamu juga sehat. Lihat Yohanes 3 1 sampai 14, ya. Ya. Jadi kemudian ini berkata, aku berharap untuk menemuimu segera dan kita akan berbicara secara tatap muka. Damai sejahtera bagimu. Kawan-kawan di sini mengirimkan salam untukmu. Semoga juga salam kami kepada setiap saudara di sana. Bapak, ini kitab suci. Ini firman Tuhan. Ini enggak, ini surat dari seorang namanya yang Yohanes kirim kepada Gaius. Sekarang dianggap sebagai Injil Yohanes. Dia kirim surat sama kawannya, ya. Sama Lukas kirim surat kepada Theophilus. Yohanes kirim surat kepada Gaius. Dan dia tidak mengatakan ini ilham dari Ruhul Kudus, kok tiba-tiba sekarang dianggap sebagai kitab suci. Sama Paulus, meskipun dia ngaku
dia adalah diberi wahyu dari Tuhan langsung, tapi dalam sebagian tulisannya, tulisan pribadinya ya. Contoh, dia berkata dalam risalahnya kepada penduduk Korintus ya. Korintus 1 yaitu surat ke-16 ayat 19 sampai 21. Paulus berkata, "Jemaat-jemaat di Asia menyampaikan salam untuk kamu. Aquila dan Priscilla menyampaikan salam hangat dalam Tuhan kepadamu. Bersama dengan jemaat di rumah mereka, semua saudara di sini mengirim salam untukmu." Jadi kirim-kiriman salam. Ucapan salam satu dengan yang lainnya dengan cium kudus. Aku Paulus menulis salam ini dengan tanganku sendiri. Dia ngomong sendiri. Aku Paulus. Jadi kirim-kirim salam nih. Teman-teman kirim salam buat kamu. Ini si fulan kirim salam, si fulan kirim salam. Saya juga Paulus nulis salam ini dengan tanganku sendiri. Ini wahyu dari Rohul Kudus. Ini firman Tuhan. Bukan ini surat pribadi dari Paulus kepada kawan-kawannya. Demikian juga dalam Roma 16, 1 sampai 21 pada ayat 20 disebutkan, "Aku Tertius yang menulis surat ini menyampaikan salam kepadamu dalam Tuhan." Aku Tertius yang menulis surat ini. Jadi bukan Tuhan. Jadi cuma surat pribadi. Ya. Mungkin tidak terbetik dalam diri mereka bahwasanya suatu saat akan dianggap sebagai firman Tuhan. Mereka surat kirim pribadi kirim kepada kawan-kawannya kemudian dianggap sebagai firman Tuhan. Kemudian juga dalam Titus 3, 12 sampai 13 menyebutkan bahwa Paulus pernah mengutusnya dan berkata, "Setelah aku mengutus Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah untuk datang kepadaku di Nikopolis karena aku sedang memutuskan untuk tinggal di sana selama musim dingin nanti." Jadi cerita, dengan sekuat tenagamu bantulah Zenas si ahli hukum itu dan Apolos yang ada dalam perjalanan supaya mereka tidak kekurangan satu apapun. Ya. Jadi pembaca mungkin telah memperhatikan bahwa Paulus yang dipercaya telah diberi ilham untuk menulis teks ini tidak tahu apa yang sedang dia. Jadi perhatikan sini. Jadi Paulus sedang mengirim surat kepada kawannya kemudian dianggap sebagai firman Tuhan. Ini contoh-contoh masih banyak ya. Insyaallah nanti suatu saat saya akan bukukan tulisan-tulisan ini. Demikian juga Paulus ya pernah mengatakan dalam Korintus 1, 7, 12, "Kepada yang selebihnya aku mengatakan, aku bukan Tuhan, bahwa kalau ada saudara mempunyai istri yang tidak percaya dan perempuan itu mau hidup bersamanya, janganlah menceraikan istrinya itu." Jadi dia mengatakan aku bukan Tuhan. Jadi aku menulis ini sebagai Paulus ya. Aku menulis ini sebagai Paulus bukan sebagai Tuhan. Intinya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini para penulis Injil ini, Matius, Yohanes, Markus, dan Lukas ya. Ini orang-orangnya diperselisihkan. Siapa orang-orangnya tersebut? Ya, bahkan ada satu, kalau tidak salah Lukas ada 8 orang namanya Lukas. Lukas yang mana? Yang nulis ini Lukas muridnya Paulus atau Lukas yang lain ya. Kemudian Yohanes apakah dia muridnya Nabi Isa alaihissalam? Karena disebutkan ada unsur-unsur Yunani dalam tulisannya Injil Yohanes ya. Berbeda dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Jadi intinya yang ini semua sudah dikumpulkan bagaimana perdebatan di antara mereka ya. Bukan perdebatan kita dengan orang-orang Nasara, tapi di antara mereka yang mengingkari hal ini seluruhnya. Yang mengingkari hal ini seluruhnya. Terakhir sebelum kita buka tanya jawab, saya ingin menyampaikan ya. Ikhwan tentang tadi sudah kita sebutkan ya. Bahwasanya semua orang-orang ini baik Matius, Yohanes, Markus, dan Lukas mereka ini tidak mengatakan bahwasanya tulisan mereka adalah ilham dari Tuhan. Yang mengakui cuma adalah Paulus yang mengakui bahwasanya dia adalah utusan dari Tuhan dan apa yang dia sampaikan adalah wahyu dari Tuhan. Nah, perlu kita ketahui, Paulus ini bukan murid Nabi Isa. Ya, Paulus ini bukan murid Nabi Isa. Murid Nabi Isa disebutkan ada 12 dan yang satunya berkhianat disebutkan ya. Adapun Paulus bukan murid Nabi Isa alaihissalam dan kita perlu tahu tentang sejarah Paulus ya. Sebentar. Dua belas nama murid Yesus dalam Injil ya.
ada 12 murid Yesus dalam Injil, disebut dalam Injil Matius dan Injil Markus dan Injil Lukas dan juga disebut dalam kisah para rasul. Ya, hanya saja mereka berselisih dengan salah satu orang. Ya. Adapun yang 11-nya mereka sepakat. Murid-murid Nabi Isa adalah Simon atau disebut juga dengan Petrus, Andreas, kemudian Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, kemudian Matius, pemungut cukai. Ya, tadi Yakobus anak Zebedius, kemudian yang berikutnya ada lagi Yakobus anak Alfeus. Kemudian Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Ini 12. Satunya Tadeus ya. Tadeus ini ada perselisihan dalam Injil Matius dan Markus disebut dengan Tadeus dalam kurung Lebeus ya. Adapun dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul disebut dengan Yudas anak Yakobus. Jadi untuk salah satu murid mereka berselisih ya. Satunya disebut Tadeus atau Lebeus, yang dalam Injil Lukas disebut bukan Tadeus, namanya Yudas anak Yakobus. Tapi intinya taruhlah inilah 12 nama murid-murid Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Hawariyun. Kalau kita namakan Al-Hawariyun. Di sini ada kontradiktif karena salah satu murid disebut namanya Tadeus, namun dalam kitab lain disebut Yudas anak Yakobus. Dalam satunya lagi disebut Yudas ya. Ya benar ya, Yudas bin Yakobus, bukan Tadeus Lebeus. Baik. Sekarang siapakah Paulus ya? Siapakah Paulus? Karena Paulus ini kita sebutkan tadi, rosailnya sangat banyak. Dia ada 14 kalau tidak salah. 14 rosail rusul ya. Dan dia mengambil bagian besar dalam perjanjian baru dan diyakini oleh orang-orang Nasara ya. Surat Paulus dari halaman 170. Halaman 170 sampai halaman 256. Banyak ya. 170 sampai halaman 256 ya. Ya, hampir 100 sendiri ya, sampai 100 halaman. Ya, yang menunjukkan bagian daripada Injil banyak dari surat-surat Paulus ya. Siapakah Paulus yang sebenarnya? Ya. Paulus dia adalah seorang Yahudi yang bernama Saulus ya, dari kota Tarsus. Kedua orang tuanya adalah Yahudi dari suku Binyamin ya, dan berkebudayaan Yunani. Madhab Yahudinya adalah madhab Farisi, salah satu sekte keras dalam aliran Yahudi. Dia lahir beberapa tahun setelah lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Paulus lahir sekitar 4 sampai 6 Masehi ya. Sekitar 4 sampai 6 Masehi ya. Dia berkata dalam Kisah Para Rasul 25:6 ya, saya bacakan di sini. Paulus berkata, "Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita." Ini sejarah Paulus. Jadi dia Yahudi, asalnya Yahudi bermadzhab aliran keras ya. Kemudian akhirnya Romawi menguasai berkuasa tatkala itu, kemudian Romawi melakukan ekspansi, akhirnya kota Tarsus, kotanya yang ditinggali oleh Paulus dikuasai oleh Romawi. Akhirnya Romawi menguasai kota Tarsus dan Romawi memberi hadiah kewarganegaraan kepada sebagian penduduk Tarsus. Di antaranya yang menjadi penduduk Romawi setelah itulah ayahnya Paulus ya. Ayahnya Paulus. Sehingga jadilah Paulus beragama Yahudi namun berkebangsaan Romawi. Jadi Paulus namanya Saulus, tetapi jadi kadang-kadang mereka punya dua nama Yahudinya, kemudian nama Romawinya. Jadi nama Yahudinya Saulus, nama Romawinya Paulus ya. Kemudian Paulus pun beragama Yahudi namun berkebangsaan Romawi ya. Maka dia leluasa dalam pergerakannya, dalam melakukan dakwahnya menjadi seorang Yahudi ya. Dan dia adalah seorang yang sangat kejam kepada orang-orang Nasara, orang-orang Kristen. Dia berkata dalam Filipi 3:6 tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, yaitu aku tukang menganiaya pengikut Nabi Isa. Tentang kebenaran dalam taati hukum Taurat dan Taurat aku tidak bercacat. Jadi karena dia maksa ya, kita harus ikut Taurat ya, kemudian dia memusuhi
pengikut Nabi Isa alaihissalam, ya. Bahkan dia yang kejam, bahkan suka membunuh orang-orang Kristen, ya. Jadi kejam dia, penganiaya, tukang zalim, ya. Tiba-tiba diangkat menjadi rasul. Tiba-tiba diangkat menjadi rasul. Bagaimana dia bisa menjadi rasul? Kita bacakan dalam Kisah Para Rasul 9, 1 sampai 8. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi kejam dia ini. Sementara itu berkobar-kobar hati. Jadi semangat Saulus. Saulus maksudnya Paulus tadi. Saulus sangat bersemangat untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, murid Nabi Isa. Maka dia menghadap imam besar dan minta surat kuasa. Itu Romawi, dia minta izin dari penguasa Romawi, ya, apa yang dia minta izin? Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damaskus, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ditangkap, ya. Yahudi, ada Nasrani perempuan, laki-laki ditangkap dan dibawa ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini bagaimana dia menjadi seorang rasul. Bagaimana asal muasal menjadi seorang rasul, ya. Tadinya kejam, membunuh, menganiaya orang-orang Nasara. Jadi ketika dia sedang dalam rangka untuk, ya, mengancam dan membunuh murid-murid Nabi Isa, pengikut Nasara, sedang berjalan ke Damaskus untuk geret orang-orang Nasara dibawa kepada Yerusalem, tiba-tiba dia diangkat menjadi rasul. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus." Suara itu mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia menuju ke Damaskus. Jadi ini ada cerita bagaimana Paulus bisa menjadi seorang rasul, ya. Kita lihat apakah ada sejarah penjahat tiba-tiba menjadi rasul. Kita lihat kisah-kisah para nabi, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Daud, semua nabi-nabi. Apakah tiba-tiba ada penjahat kemudian diangkat Tuhan sebagai rasul? Ini aneh. Ini penjahat ya. Penjahat suka membunuh orang-orang Nasara dan sedang berjalan ingin melakukan kejahatan, ingin membunuh orang-orang Nasara. Tiba-tiba diangkat menjadi rasul. Ini bagaimana ini? Tuhan kok milih orang seperti ini, penjahat tiba-tiba jadi rasul? Ya, maksudnya ini di luar daripada yang biasanya, bukan kebiasaan Tuhan seperti itu, ya. Ya. Ini biasanya orang-orang pilihan, ya. Pilihan yang menjadi para rasul. Tiba penjahat kemudian dibalas untuk dijadikan rasul. Kemudian di antara keanehan Paulus yaitu dan proses perubahan dia menjadi rasul tidak pakai mukaddimah. Biasanya mungkin tobat, taruhlah penjahat, kemudian tobat, kemudian mencari kebenaran, kemudian jadi rasul. Oke lah. Ini enggak pakai mukaddimah, tiba-tiba jahat, tiba-tiba jadi rasul, ya. Kemudian dia mengaku dia menerima wahyu dari Allah, ya. Ya. Menerima wahyu dari Allah langsung dan juga dari Al-Masih, ya. Sementara murid-murid Nabi Isa yang 12 tadi yang kita sebutkan. Padahal kan ketika Paulus menerima wahyu dari Isa, Nabi Isa sudah diangkat, sudah mati menurut mereka, sudah disalib, sudah mati menurut mereka, ya. Jadi sudah bukan dalam berjasad lagi, berjalan di atas muka bumi, ya. Kemudian memberi wahyu kepada Paulus. Sementara murid-murid Nabi Isa yang langsung mereka hanya menerima wahyu ketika Nabi Isa masih hidup. Jadi Paulus ini aneh. Rasul yang aneh. Ya. Semua murid-murid Nabi Isa menerima wahyu ketika Nabi Isa masih hidup, dia menerima wahyu setelah Nabi Isa meninggal dunia. Dan kemudian juga ya jadi masalah, ya. Banyak murid-murid Nabi Isa menganggap Paulus berkhianat, ya. Berkhianat. Ya, makanya ada terjadi perdebatan antara Paulus dengan Petrus, muridnya Nabi Isa. Ya. Bahkan Paulus mengatakan, ya, dalam Galatia 2, 11, 13, ya. Saya buka, ya.
Paulus bertentangan dengan Petrus. Judulnya demikian. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, Kefas maksudnya Petrus, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ribut antara para rasul nih. Karena jadi Tuhan Yesus punya rasul banyak ya. Di antara rasul Paulus, di antara rasul murid-murid yang lain. Ini menurut keyakinan mereka ya. Ternyata ribut antara rasul ribut nih. Antara Paulus dengan Petrus ya. Ya. Tetapi waktu Kefas itu Petrus datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhkan mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat dan seterusnya ya. Dan orang-orang Yahudi yang lain turut berlaku munafik dengan dia. Bayangkan dia tuduh Petrus munafik. Perhatikan perkataan Paulus. Ini bicara tentang murid Nabi Isa yang juga rasul yang lain. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Barnabas juga dianggap munafik ya. Padahal Barnabas yang pernah menolong dia ya. Tapi intinya ya inilah Paulus, sejarah singkat tentang Paulus yang kemudian di dalam ajaran-ajaran Paulus inilah kemudian timbul pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti Trinitas, seperti Yesus turun atau Allah turun atau mengutus anaknya untuk jadi kafarah penebus dosa-dosa dan keyakinan-keyakinan yang lainnya ya. Ini yang membawa adalah Paulus ya. Oleh karenanya di antara buku yang bagus untuk menjelaskan akan hal ini yaitu Risalah Magister karya Kiai Haji Said Agil Siraj ya. Dr. Said Agil Siraj ketika menulis risalah magisternya yaitu tentang athar rasaili Rasul, yaitu pengaruh tulisan-tulisan para rasul yang merubah agama Nasara ya. Jadi beliau paparkan di situ bagaimana pengaruh tulisan-tulisan para rasul di antaranya Paulus yang merubah Nasara menjadi agama yang menyimpang. Jadi agama yang menyimpang di antaranya jadi menjadi Trinitas dan yang lainnya. Allah alam bisawab, ini saja yang mungkin bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada ikhwan-ikhwan yang mau bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khair Ustaz atas kajiannya hari ini. Luar biasa sepertinya ya. Bang Dodi, hari ini cukup berat. Cukup berat Ustaz. Insya Allah bisa dipahami. Ada pertanyaan mungkin Bang Andre yang bisa disampaikan? Iya. Sebenarnya Ana ingin mendahulukan kepada jamaah dari Muscat, tapi Ana masih menunggu yang dari Muscat. Sementara ini ada pertanyaan dari jamaah Zoom dari Ukti Nunia. Ukti Nunia beliau bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, bila memungkinkan untuk dijawab, di antara non-muslim mengambil alasan atau dalih tentang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam Al-Quran untuk meyakinkan masyarakat tentang kebenaran ajaran agama mereka. Di antara mereka yang muslim termasuk ada yang mempengaruhi tentang Islam yang menyamakan semua agama dengan dalih yang sama. Ulang-ulang, saya nggak paham pertanyaannya. Gimana pertanyaannya? Maksudnya gimana? Jadi di antara non-muslim mengambil alasan dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam Al-Quran untuk meyakinkan masyarakat tentang kebenaran ajaran agama mereka. Tapi masalahnya di antara mereka yang muslim termasuk ada yang mempengaruhi tentang Islam yang menyamakan semua agama dengan dalih yang sama ini. Tetapi di antaranya muslim tadi kenapa? Tetapi di antara muslim juga sama dengan mereka mempengaruhi tentang Islam seperti orang non-muslim ini. Kami sebagai yang awam seringkali kebingungan. Mohon penjelasan agar kami bisa teguh dalam jalan yang lurus dan benar. Barakallahu fiik. Benar bahwasanya Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu, bahwasanya kitab-kitab tersebut pernah turun kepada nabi-nabi terdahulu, baik Nabi Isa maupun Nabi Musa maupun Nabi Daud maupun Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya. Dan isinya menyeru kepada tauhid semuanya. Walau kada ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jtanibut taghut ya. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada menyembah kepada Allah saja dan menjauhi tagut. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap nabi kepada kaum Ad kami kirim Nabi Hud yang menyeru sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan selain engkau. Jadi
Al-Quran membenarkan telah turun kitab-kitab suci sebelumnya dan isinya adalah tauhid. Tetapi Al-Quran juga yang mengabarkan bahwasanya kitab-kitab tersebut telah mengalami penyimpangan, telah mengalami distorsi, telah mengalami penambahan dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi seandainya orang-orang Yahudi atau Nasara berpegang dengan kitab mereka yang asli, tentu mereka akan masuk Islam. Karena tidak setiap nabi datang kecuali mengabarkan tentang adanya Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang sudah terjadi penyimpangan, terjadi banyak kontradiktif. Seperti kita bicara tadi Injil saja, yang ada di tangan mereka bukan Injil Nabi Isa alaihissalam, tapi tulisan tangan, sejarah seorang atau surat pribadi kemudian dianggap sebagai kitab suci firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Wallahu a'lam bishawab, demikianlah ya. Mereka menganggap demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Ada pertanyaan dari jamaah di Oman, dari Muscat. Ahim Mirza bertanya, Assalamualaikum Ustaz, dengan banyaknya penyimpangan dalam Injil, mengapa kita masih diperbolehkan menikahi ahli kitab dan memakan sembelihannya? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan sehingga Allah membedakan antara ahlul kitab dengan selain ahlul kitab ya. Karena sebenarnya ahlul kitab itu lebih dekat kepada kita karena kita sama-sama percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dan sama-sama percaya kepada nabi-nabi terdahulu, hanya saja berbeda mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Jadi Allah tetap mengkhususkan hukum tentang mereka, makanya Allah mengatakan ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ya, sebab Allah mengatakan mereka dipanggil ahlul kitab untuk mengingatkan kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan yang lurus, ya, kembali kepada jalan yang lurus ya. Di antara ajaran Paulus yaitu membuat orang mengutamakan iman dan meninggalkan syariat. Oleh karena kita dapat orang Nasara mereka kurang peduli dengan syariat. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi masih berpegang teguh dengan syariat mereka. Ya. Tapi intinya meskipun mereka sudah banyak menyimpang, tapi itulah keringanan yang Allah berikan kepada kaum muslimin untuk boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, boleh makan sembelihan mereka karena mereka dahulu atau mereka sampai sekarang masih percaya sama Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, hanya saja mereka terjerumus dalam kesyirikan. Allah a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Habibi Musyafa. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bagaimana batasan kita dalam bergaul terhadap teman atau saudara yang Nasrani? Kita berteman, Allah telah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak menghalangi kalian, tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kita dalam bermuamalah dengan orang kafir ya, apakah ahlul kitab atau selain ahlul kitab, maka kita berbuat baik, tunjukkan akhlak yang mulia, bagaimana orang Islam berakhlak mulia ya. Kita lihat bagaimana banyak orang-orang masuk Islam karena akhlak mulia kaum muslimin. Tetapi jangan kita jadikan sebagai teman dekat ya. Kita berteman dalam rangka untuk mendakwahi dia atau dalam urusan duniawi tidak jadi masalah. Adapun segala hal kita jadi teman dia, makan bareng dia, kemudian jalan sama dia, safar sama dia, maka ini khawatir kita terpengaruh. Rasulullah SAW mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama sahabatnya, maka hendaknya dia pilih-pilih siapa yang menjadi sahabat dekatnya. Adapun secara urusan bisnis, Rasulullah juga dahulu berinteraksi dengan orang Yahudi ya, tapi untuk dijadikan kawan dekat, kawan main, kawan diskusi dalam urusan pribadi, rumah tangga dan lain-lain, maka tidak ya, kita sekedar berkawan. Kalau ada urusan bisnis tidak jadi masalah. Bila perlu kita berusaha untuk mendakwahi mereka. Allah a'lam bishawab. Sekolah Ustaz. Bang Andi ada yang mau sampaikan? Ya, ini ada lagi pertanyaan dari jamaah di Zoom Ustaz. Dari Ibnu Sujarwo. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita sebagai umat muslim dalam beriman kepada kitab Allah selain Al-Quran dengan kondisi kitab-kitab tersebut sudah tidak dalam keasliannya? Apakah cukup beriman bahwa Allah telah menurunkan kitab selain Al-Quran? Demikian Ustaz. Ya, di antaranya itu tadi bahwasanya kitab tersebut telah menyimpang. Ya, kita yakin masih ada sisa-sisanya. Tadi Allah mengatakan fanasu hadzan mimma dzukiru bih. Mereka lupa banyak dari bagian Alkitab. Berarti ada sebagian yang mungkin masih syafahi, yaitu mutadawal, maksudnya
jadi bahan pembicaraan mereka di antara mereka dan mungkin dicatat oleh ya, Yohanes, Paulus dan Markus misalnya. Ya, tapi kita tahu dalam Injil itu banyak penyimpangan. Tapi ada sisi yang baik, kita tidak tahu yang mana. Ya, kita nggak tahu yang mana. Namun masih ada saja ayat-ayat yang menyuruh kepada tauhid, masih ada ayat-ayat yang menyuruh kepada kebaikan. Tapi kita sebagai orang awam cukup kita mengimani pernah turun kepada nabi-nabi tersebut kitab-kitab. Ya, adapun tidak perlu kita menelaah kitab-kitab tersebut karena Al-Quran sudah cukup sebagai hidayah. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah sempurna. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Maka tidak perlu kita menelaah kitab-kitab terdahulu. Beda dengan saya, ustadz misalnya atau yang lainnya yang sedang meneliti atau yang lainnya, maka tidak jadi masalah. Tapi orang awam enggak perlu. Orang cukup meyakini bahwasanya pernah turun kitab-kitab tersebut kepada para nabi dan sekarang sudah menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah ya Ustaz. Ini sepertinya masih ada pertanyaan lagi nih Bang Rudi dari jamaah Zoom. Dari Malang. Iya, dari Malang. Antum membacakan Bang? Atau mungkin Bang Septian mau langsung baca atau gimana? Bacakan. Ada yang bertanya langsung? Fadal kalau mau bertanya langsung. Oh, mau dibacakan saja. Ya udah. Baca. Ya, dari Ahi Septian Adinata Malang, beliau ingin bertanya Ustaz, apakah kita berhak menganggap umat Nasoro menyembah berhala karena mereka punya Tuhan yang berbentuk dan ada patungnya? Lalu bagaimana hujah bahwa umat Islam yang juga sebenarnya menyembah berhala karena di dalam Ka'bah saat kita berhaji terdapat batu Hajar Aswad? Jazakallahu khair. Tentu sangat jauh berbeda ketika orang Nasara menyembah berhala atau menyembah patung, mereka anggap itu adalah Yesus. Jadi mereka sedang menyembah Yesus yang mereka wujudkan dalam bentuk berhala. Ya, jadi Yesus itulah Tuhan, tapi ini sekedar perwakilan, ya, simbol dari Yesus yang sedang mereka sembah. Mereka tidak meyakini patung tersebut adalah Yesus, tapi itu sekedar simbol. Inilah Yesus yang sedang saya tujukan hati saya kepada Yesus tersebut. Orang Islam beda ketika kita pergi masuk ke masjid. Ka'bah itu kan Baitullah. Kita masuknya apa kita merasa masjid adalah Tuhan? Tidak. Kita menuju Ka'bah, apa kita menyembah Ka'bah? Tidak. Ka'bah itu hanya sekedar agar kita bisa kiblat. Hati kita bukan menganggap Ka'bah ini perwakilan Tuhan. Tidak. Tidak ada seperti itu. Hati kita beda. Kita di depan kita Ka'bah, hati kita di langit sedang. Jadi berbeda seperti kita lihat orang-orang menyembah misalnya patung dewa ini, patung Nabi Isa, patung Bunda Maria. Yang mereka tujukan memang dewa itu. Patung itu Bunda Marianya yang mereka sedang sembah. Ya, adapun orang Islam tidak, ya. Baitullah, Masjidil Haram itu masjid, ya. Tidak ada orang menyembah masjid, hanya orang bodoh saja anggap orang Islam menyembah apa? Masjid, ya. Sekedar tempat berkumpul, agar satu arah, ya. Oleh karenanya Ka'bah pernah dibongkar, Ka'bah pernah diganti dengan batu yang lain. Emang kalau berarti melukai Tuhan, Tuhan dibongkar, enggak kan? Enggak, itu kita enggak nyembah berhala. Oleh karenanya itu hanya sekedar untuk agar kita kompak ke arah yang sama, ya. Oleh karenanya Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah kepada pemilik Ka'bah ini, bukan menyembah Ka'bah. Adapun mereka sembahlah berhala ini karena berhala ini simbol dari Tuhan mereka. Tapi pertanyaan terakhir mungkin. Ada dua sebenarnya. Nah, apa? Yang pertama dari Abu Zar Al-Ghifari. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau tanya tentang penjelasan Ahlul Kitab tadi. Apakah pendeta-pendeta yang di gereja juga tergolong Ahlul Kitab? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Iya, pendeta-pendeta yang di gereja, cewek-cewek Nasrani yang ada di jalan, teman-teman yang ada di kantor, semuanya Ahlul Kitab. Semuanya kita selama KTP-nya Yahudi Nasrani maka mereka Ahlul Kitab. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada satu lagi. Ya, silakan Fadil. Oke, ini dari Ukhti Inacun di Jakarta, Ustaz. Beliau bertanya, mohon izin, bagaimana sikap kita terhadap teman yang pindah agama dari Islam ke Kristen? Apakah harus memutuskan hubungan dengan mereka, Ustaz? Kita menggunakan metode hajar. Hajar itu adalah kita mengambil sikap pada teman-teman seperti itu. Kalau dia menganggap hubungan kita dengan dia berbahaya atau kita memutuskan hubungan dia bisa kembali sadar, maka lakukan. Jika ternyata kita tahu kita semakin jauh dari dia, dia semakin parah, ya maka kita lihat yang maslahat. Itu kembali kepada maslahat. Beramar nahi mungkar berkaitan dengan maslahat. Ternyata bisa jadi kita jangan menjauh, kita dekatin, kita ingatkan kembali agar dia sadar. Kalau menurut kita itu lebih baik, maka lakukan yang terbaik. Jadi kita melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita tahu kita dekatin dia, dia malah mempengaruhi yang lainnya untuk murtad bersama dia, maka kita jauhi.
Jadi lihat situasi dan kondisi. Ini pertanyaan terakhir saya bacakan. Di sini ada tulisan. Tadi disebutkan bahwa ada beberapa Injil yang tidak diakui oleh gereja seperti Injil Barnabas dan yang lainnya yang dipakai oleh beberapa aliran dalam agama Kristen. Apakah artinya Injil yang tidak diakui gereja adalah firman Allah yang tidak diakui oleh gereja? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita bilang firman Tuhan adalah Injil Nabi Isa alaihissalam. Sementara Injil tersebut sanadnya pun tidak ada. Injil tersebut yang apokrifa juga itu sanad-sanad juga tidak ada. Jadi repot kita untuk membuktikan keautentikan Injil juga tidak ada. Jadi dulu ketika Injil banyak, harusnya metode yang benar kalau ada Injil banyak, sekarang memilih Injil mana nih? Mana yang mau dibuang, mana yang mau dipakai? Ya. Sama, ini berlaku juga pada perjanjian lama. Perjanjian lama juga demikian. Sudah saya sebutkan bahwasanya Protestan meyakini ada 39 kitab dalam perjanjian lama. Sebagian mereka ada 7, ada tambah sekian yang itu menurut Protestan adalah apokrifa, tidak dianggap ya karena tidak sesuai dengan kriteria. Nah, seharusnya kalau ada Injil banyak, kemudian untuk dipilih harusnya dilihat dari sisi sanadnya, mana yang sahih. Seperti orang Islam melihat hadis bukan lihat ini lebih cocok, ini enggak dibuang. Enggak, kita lihat sanadnya sahih atau tidak. Kalau sahih ya sudah berarti perkataan Nabi. Ya, kita hawa nafsu kita harus ikut tunduk kepada itu, ya. Tapi mereka tidak, mereka tidak lihat sanad, kata sanadnya para semua, tinggal ini yang lebih cocok, yang lainnya digeser. Tapi tanpa memandang tentang keautentikan, tapi memandang kepada konten yang menurut mereka cocok dengan apa yang mereka yakin. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.